Nah, kalau kita bicara mau level Asia Tenggara dari 6. Pelatih asal Jerman puji taktik Sintayong. Timnas Indonesia sukses menjadi buah bibir internasional, yakni usai melakoni laga bersejarah melawan juara Piala Dunia 2022 Argentina. Meski kalah, namun permainan skuad Garuda pada laga ini cukup mendapatkan sorotan. Pasalnya, semua pemain bekerja keras untuk menyulitkan Argentina di laga tersebut. Setelah menjadi perbincangan media internasional, kini giliran pelatih asal Jerman yang kini menukangi Persija Jakarta Thomas Doll yang angkat suara. Sempat memanas karena tak segera melepas punggawa Persija ke timnas, namun Thomas Doll mengakui bahwa permainan skuad Garuda saat melawan Argentina sudah cukup baik. Pelatih berusia 57 tahun tersebut menambahkan bahwa banyak pelajaran yang bisa diambil timnas Indonesia dari laga FIFA Matchday ini. Namun memang La Albiceleste memiliki pemain-pemain cepat di laga tersebut. Akibatnya pertahanan timnas sedikit terbuka saat mencoba menghentikan permainan lawan. Hal tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh Argentina dalam membangun serangan. Terlepas dari hasil yang didapat, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll pun tak sungkan untuk memuji pertahanan rapat skuad Garuda saat melawan La Albiceleste, di mana di bawah komando Sintayong, Marcelino dan kawan-kawan mampu memberikan ruang yang sempit bagi juara dunia Argentina. Bahkan, gol dari tim berjuluk La Albiceleste ini berawal dari tendangan jarak jauh dan juga asis melalui tendangan sudut. Hal tersebut membuktikan bahwa tim lawan cukup kesulitan saat membangun serangan ke gawang skuad Garuda. Pelatih asal Jerman ini pun menambahkan bahwa kekalahan 2-0 dari Argentina adalah sebuah pencapaian yang apik. Ia pun meyakini seluruh dunia akan tertuju pada Indonesia setelah pertandingan ini. Para pemain juga akan mendapatkan sorotan dari para pemandu bakat di luar negeri. Deretan pemain yang kemungkinan akan dipensiunkan STY. Pertama, Andi Setio. Andi Setio akhirnya bisa merasakan sedikit kegembiraan karena namanya kembali dipanggil tim nasional setelah absen selama beberapa tahun terakhir. Sayangnya, Andi belum bisa membongkar dominasi lini pertahanan, sebab bek tengah asal Persikabo 1973 ini masih kalah bersaing, yakni dengan nama-nama pemain muda seperti Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Dia juga tak bisa menggeser Jordi Amat yang jadi andalan utama. Bukan tidak mungkin Sintayong akan melakukan evaluasi terhadap pemanggilan ini. Bek berusia 25 tahun tersebut pun wajib memperlihatkan konsistensi di Liga 1 musim depan jika masih ingin tampil di Piala Asia 2023. Kedua, Fahrudin Arianto. Status sebagai pemain paling berpengalaman di skuad timnas Indonesia ternyata tak lantas membuat Fahrudin Arianto bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari Sintayong di FIFA Matchday ini. Pasalnya, bek berusia 34 tahun tersebut hanya menjadi penghangat bangku cadangan ketika skuad Merah Putih bertanding melawan Palestina dan Argentina. Sama seperti Andi Setio, Fahrudin gagal menembus dominasi sektor pertahanan. Performa Fahrudin memang sempat mengalami penurunan karena ia mengalami cedera di Liga 1 musim lalu. Bek asal Klaten Jawa Tengah ini pun bisa saja mengubur impiannya untuk tampil di Piala Asia 2023 mendatang. Ketiga, Witan Sulaiman. Apabila dibandingkan dua nama sebelumnya, Witan Sulaiman menjadi satu-satunya pemain dalam daftar ini yang paling sering mendapatkan kesempatan bermain pada laga FIFA Matchday kemarin. Sebab Witan selalu turun dari bangku cadangan saat berjumpa Palestina dan Argentina. Pada laga pertama dia mencatat 19 menit, sedangkan pertandingan kedua membubuhkan 26 menit bermain. Sayang, kontribusi yang dicatatkan Witan masih belum optimal. Pemain berusia 21 tahun ini memang sudah memperlihatkan tren penurunan performa sejak Piala AFF 2022 lalu. Jika terus seperti ini, masa depan Witan bersama skuad Garuda bakal semakin buram. Gebrakan Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia mulai dijalankan. Tentu masih menancap di ingatan kita semua bagaimana riuh supporter menyapa Ketum PSSI Erick Thohir saat tiba lebih awal untuk menyaksikan pertandingan uji coba FIFA Matchday antara Indonesia melawan Argentina di SUGBK kemarin. Menyempatkan diri keluar dari Royal Box menyapa penonton yang berada di tribun VIP Barat, Erick turun memenuhi ajakan dari para penonton di sisi kiri VIP Barat untuk bersuah foto bersama. Kemudian dari tribun kategori 1 bagian Barat, ada beberapa supporter yang meneriakkan namanya meminta perhatian.
Menyadari hal itu, Erick Thohir pun lalu menyapa para penonton tersebut. Mereka sontak berteriak menyerukan nama Erick Thohir saat ketum PSSI itu menyapa mereka dengan lambaian tangan sambil tersenyum. Tentu kecintaan para supporter ini dipertunjukkan karena rasa bangga mereka terhadap kinerja mantan Presiden Inter Milan itu di periode awal masa jabatannya sebagai ketum PSSI. Memang sempat diwarnai beberapa kejadian menarik saat KLB, namun pada akhirnya Erick Thohir terpilih menjadi ketum PSSI untuk periode 5 tahun ke depan. Erick pun memiliki tekad keras untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Hal itu bisa kita lihat dari langkah-langkah nyata yang ia ambil, tanpa libur, tanpa jeda. Sepertinya Exco akan jarang tidur saat ia jadi pemimpin benar terjadi adanya. Gebrakan-gebrakan untuk kemajuan olahraga yang paling dicintai di Indonesia pun terus dilakukan. Salah satunya yang terhangat, Erick menegaskan bahwa musim kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia 2023-2024 harus menjadi momen menaikkan kembali pamor wasit nasional. Kredibilitas dan integritas wasit Indonesia yang di masa lalu selalu mengundang polemik di setiap akhir pertandingan, sudah waktunya tidak terjadi lagi. Dan tak tanggung-tanggung, PSSI menggandeng Jepang dalam meningkatkan kualitas wasit di Indonesia. Seleksi wasit untuk Liga 1 dan Liga 2 yang melibatkan JFA pun menjadi langkah awal agar wasit lebih bersih, profesional, dan berintegritas. Erick pun berharap dengan seleksi dan pelatihan wasit yang melibatkan JFA ini, pertandingan Liga 1 dan Liga 2 pada musim mendatang akan berjalan lebih fair dan menjunjung tinggi sportivitas. Dengan demikian, tidak ada lagi anggapan miring penonton soal mudah mengetahui skor sebelum pertandingan dimulai. Selain itu, dengan pertimbangan aspek football development dan kesejahteraan untuk para wasit dan asisten wasit, PSSI pun menentukan kuota kursi untuk para wasit dan asisten wasit, di mana kuota kursi bagi wasit Liga 1 adalah 18 kursi dan bagi asisten wasit Liga 1 adalah 36 kursi. Dengan demikian, rata-rata jumlah pertandingan yang akan dipimpin wasit dan asisten wasit adalah sebanyak 17 kali. Langkah ini pun diambil merupakan salah satu upaya dari PSSI untuk menjadikan Liga Kasta tertinggi Indonesia ini menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Tentu, jika Liga bagus, muaranya akan ke timnas Indonesia yang akan makin berkualitas.